Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita bisa bersama-sama dalam ibadah di minggu terakhir di tahun 2020 ini. Mari kita persiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita minta Allah Roh Kudus menuntun setiap kita. Kita berdoa. Tuhan, kami menemukan hari demi hari, tahun demi tahun berganti bahwa Engkau Allah yang tetap setia. Hidup kami ada sampai saat ini karena topangan kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan dan kekuatan kami. Karena itu kalau kami boleh ada di penghujung tahun 2020, kami hanya bisa menaikkan syukur kami kepada Tuhan, kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus dan mulia. Allah yang berdaulat atas sejarah, yang tetap hadir, yang tetap sama di tahun 2020 ini. Walaupun situasi kebiasaan bahkan perayaan Natal kami bisa berbeda, bisa berubah-ubah, tetapi kami menemukan bahwa Engkau Allah tidak pernah berubah. Terima kasih kalau saat ini kami pun diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami diberikan anugerah oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami memohon biarlah Tuhan yang menuntun setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang beribadah melalui rumah masing-masing, baik itu melalui radio Sumber Kasih ataupun channel YouTube. Tuhan yang menolong membukakan hati, bekerja di dalam pikiran mereka, sehingga kebenaran firman Tuhan ini bisa dipahami dan dihidupi. Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan yang memimpin hamba-Mu ini yang terbatas. Apapun yang telah dipersiapkannya akan menjadi sia-sia kalau Tuhan sendiri tidak bekerja. Karena itu kami memohon biarlah Tuhan yang beranugerah dan bekerja di dalam waktu pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kami berdoa dan bersyukur demi Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari Injil Matius. Pasalnya yang pertama ayat 22 sampai 23. Yesus disebut Immanuel. Injil Matius pasal yang pertama ayat 22 sampai 23. Saya bacakan buat kita semua. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir di tahun 2020. Kata orang tahun 2020 itu tahun yang paling singkat. Karena setelah bulan Januari, masuk bulan Februari, bulan Maret, dan masuk langsung bulan Corona, dan ada sekarang kita pada bulan Desember. Jadi tidak terasa memang waktu itu begitu cepat. Bahkan kalau saat ini pun di penghujung bulan Desember, kita tuh masih diteror oleh bayang-bayang virus COVID-19. Sehingga kita tidak bisa datang ke gereja pada ibadah Natal bahkan pada hari ini. Ada yang mungkin merasakan hari-hari hidup di tahun ini serasa begitu cepat. Seiring dengan banyaknya target dan resolusi hidup yang tidak tercapai di tahun ini. Atau ada yang mungkin merasakan hidup di tahun 2020 itu begitu lambat. Karena di rumah saja dan hidup itu terlalu monoton. Tidak banyak yang bisa dibuat. Mungkin ada yang hidupnya di tahun ini diwarnai banyak dengan warna yang gelap. Karena kesulitan mengajar anak di rumah, stres dengan keluarga, kesulitan ekonomi, tokonya sepi, bahkan mungkin sampai bangkrut dan kehilangan pekerjaan. Atau bahkan ada orang yang terdekat itu dipanggil Tuhan. Entahkah itu keluarga, entahkah itu kenalan, rekan kerja, entahkah itu sahabat pelayanan dipanggil Tuhan. Atau sebaliknya ada juga yang hidupnya di tahun 2020 ini banyak diwarnai dengan warna yang cerah. Entahkah mendapat kenaikan pangkat, usaha masih stabil, ketambahan anggota keluarga, kelahiran seorang anak atau cucu, atau juga menikah di pandemi seperti saya, atau juga yang sembuh dari sakit. Bapak Ibu Saudara, apapun itu kondisi kita di tahun 2020, ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang sama.
Situasi bisa berubah, kondisi apapun bisa berubah, tetapi kita punya Allah yang sama. Allah yang tetap menyertai dan berdaulat dalam sejarah tahun ini. Dia tetap memegang 2020. Dia tidak lupa dengan tahun ini. Bapak Ibu Saudara, pandemi mengajarkan hidup kita itu lebih simpel. Ada banyak acara-acara yang kita anggap penting menjadi tidak penting lagi. Karena apa? Karena kita wajib untuk melakukan protokol kesehatan. Sebelumnya kita itu banyak disibukkan dengan acara perayaan Natal sana sini, pohon terang di sana sini. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Bahkan ke gereja pun tidak bisa. Bukannya Natal itu tidak penting Bapak Ibu. Tetapi merayakan Natal yang dulu kita anggap penting, perayaan itu yang kita anggap penting sekarang sepertinya tidak lagi. Kalau dulu kita bisa membuang energi yang banyak untuk hal-hal yang terlihat penting dalam mempersiapkan sebuah perayaan Natal. Sekarang pandemi mengajarkan kita untuk lebih berfokus kepada hal yang paling dasar, yaitu hubungan Kristus dengan diri kita. Bapak Ibu Saudara, kata Immanuel itu berarti Allah beserta kita. Immanuel itu terdiri dari dua kata Ibrani, dari El yang berarti Allah dan Imanu yang berarti bersama kita, beserta kita, dengan kita, bahkan melekat dengan kita. Dan kata Immanuel ini kalau Bapak Ibu search itu bisa lihat muncul secara eksplisit 3 kali di dalam Alkitab. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, pasal 8 ayat 8, dan bagian yang kita baca Matius pasal 1 ayat 23. Bapak Ibu, di dalam kedua kitab ini baik Yesaya maupun Matius kita menemukan ada pergumulan seseorang, ada pergumulan yang terjadi dan mereka tidak tahu persis apa yang akan mereka lakukan dan di mana Tuhan berada saat itu. Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan tuh sering tidak menaati Tuhan. Seringkali mereka mengejar berhala untuk disembah dan akibatnya terkadang Tuhan membiarkan mereka sendiri menderita. Mereka kemudian banyak mengalami masalah-masalah, kesulitan-kesulitan. Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk kemudian menghukum mereka. Mereka akhirnya dikalahkan. Sebagai sebuah bangsa, mereka seringkali hanya mencari Tuhan ketika mereka berada dalam kesulitan. Pada waktu bangsa lain sudah maju berperang untuk melawan mereka. Alih-alih memandang Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa, yang layak dipuji, layak disembah, mereka malah menjauhkan Tuhan sampai segalanya sepertinya kelihatan benar-benar buruk dan mereka tidak punya tempat lain untuk berpaling. Mereka menginginkan Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang mengharapkan mereka untuk menjalani gaya hidup yang benar. Mereka menginginkan Tuhan, tetapi Tuhan yang bisa mengikuti keinginan mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya pasal 7 diceritakan ada seorang raja yang bernama Ahaz dan disebutkan Yerusalem adalah ibu kota. 2 pasukan telah datang mengepung kota Yerusalem, telah mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak bisa menggulingkan Ahaz, tidak bisa menggulingkan Yerusalem. Tapi kemudian Raja Ahaz mendengar berita bahwa mereka telah menghubungi raja ketiga untuk kemudian menggulingkan kota Yerusalem ini. Bapak Ibu, Raja Ahaz dan setiap orang-orang yang ada di kota itu langsung ketakutan. Mereka merasa diteror. Alkitab mencatat mereka ketakutan seperti pohon-pohon di hutan yang bergoyang ditiup angin. Bayangkan ketakutan mereka sedahsyat itu. Memang Raja Ahaz sendiri tidak berjalan di dalam Tuhan. Raja Ahaz banyak melawan perintah Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ahaz bahkan Bapak Ibu, dia telah mengorbankan salah satu putranya kepada dewa kafir. Mengorbankan putranya di dalam api untuk dewa kafir. Namun Bapak Ibu, dengan semua yang telah dilakukan Ahaz yang bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan masih memiliki belas kasihan. Tuhan masih mengasihi umatnya, mengasihi Ahaz. Tuhan mengirim Nabi Yesaya datang kepada Ahaz dan memberitahu bahwa Ahaz, tenang, musuh-musuhmu akan kalah, kamu tidak perlu takut.
Umat Israel tidak perlu takut. Kota Yerusalem tidak akan digulingkan. Tenang. Mereka diberikan satu kabar yang baik. Yesaya pada waktu itu datang kepada Ahaz, menyampaikan berita ini. Tetapi Ahaz meragukan. Yesaya sampai bilang begini, Ahaz, kalau kamu ingin tahu persis bahwa Tuhan pasti akan menjawab dan pasti menepati janjinya, minta tanda. Tanda apa yang ingin kamu lihat untuk mengetahui bahwa Tuhan akan melakukan ini? Bapak Ibu, sayangnya Raja Ahaz ini menolak minta tanda. Kenapa? Karena harga dirinya ingin terus menangani segala sesuatu dengan caranya. Ahaz jika dia meminta tanda dan kemudian dia mendapatkannya, maka dia tahu bahwa dia harus mengakui bahwa dia tidak melayani Tuhan, bahwa dia telah membelakangi Allah. Bapak Ibu, terkadang kita meminta suatu tanda kepada Tuhan, tetapi kita tidak ingin menerima perubahan yang diminta dari kita saat tanda itu datang. Yesaya berkata, aku akan memberimu tanda. Sehingga ketika itu terjadi, semua orang akan tahu bahwa Tuhanlah yang membawa pembebasan. Yesaya memberitahu Ahaz bahwa ada seorang alma, seorang perawan akan memiliki seorang anak. Dan anak itu akan disebut Immanuel. Dan pada saat anak itu berusia 2 tahun, bangsa-bangsa yang menyerang umat Tuhan itu akan dihancurkan. Yesaya memberikan tanda itu. Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang mendengar semua apa yang disebutkan oleh Yesaya, nubuatan ini, tidak diragukan lagi mereka melihat ke depan. Mereka mendoakan dan berharap supaya Immanuel itu segera datang. Datang segera supaya mereka terbebas. Maka seperti lagu him yang dinyanyikan, itu seruan umat Israel ketika mereka dalam kesesakan. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel. Oh datanglah Immanuel. Bapak Ibu Saudara, setelah lewat 735 tahun nubuat tentang hal ini, nubuat Yesaya, maka kata Immanuel itu muncul kembali di dalam perjanjian baru hanya di Injil Matius. Kalau tadi kita menemukan ada nama Ahaz, kini di bagian yang kita baca dalam teks perikop yang kita baca pada pasal 1, kita menemukan satu nama, yaitu Yusuf. Bapak Ibu, Yusuf disebut sebagai orang yang saleh. Dia bertunangan dengan wanita muda yang cantik yang bernama Maria. Mereka telah melakukan pertunangan resmi yang diketahui oleh orang tua dan telah disahkan dengan adanya pertukaran mahar. Dan sekarang mereka berada dalam masa tunggu. Masa tunggu selama 1 tahun antara pertunangan dengan pernikahan akhir. Bapak Ibu, secara tradisi waktu itu pasangan ini harus berpisah selama 1 tahun. Sehingga yang bisa menjamin bahwa sang ayah akan menjadi ayah dari anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Itu terjadi karena tradisi itu. No sex before marriage. Tahap proses ini adalah salah satu dari komitmen bersama. Sehingga Bapak Ibu itulah yang kemudian dikatakan membutuhkan perceraian resmi. Perceraian resmi sebagai pasangan untuk berpisah. Kita yang ada dalam konteks zaman sekarang memang akhirnya melihat kok bisa dikatakan baru tunangan, baru kemudian Yusuf mau menceraikan. Apa maksudnya? Memang berbeda dengan konteks kita sekarang. Yang tidak membutuhkan perceraian resmi pada masa tunangan. Nah, Maria datang kepada Yusuf. Maria datang dan membawa kabar baik dan juga kabar buruk. Bapak Ibu, kabar baiknya, Maria katakan bahwa Tuhan telah mengutus malaikat kepadanya untuk memberitahu bahwa dia akan melahirkan anak Allah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Tetapi kabar buruknya adalah mereka tidak punya waktu lagi untuk bersiap-siap untuk segalanya. Karena dia sudah hamil oleh Roh Kudus. Saudara, bagi Yusuf tidak ada kabar yang buruk, lebih buruk ketimbang mendengar kabar bahwa tunangannya Maria itu sudah hamil.
Saya tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi tunangan saya yang sekarang sudah jadi suami saya kalau saya katakan saya sudah hamil, padahal kami belum berhubungan seks. Hamilnya dengan siapa? Untungnya tunangan saya yang sekarang sudah jadi suami saya ini tidak pernah mendengar kabar buruk seperti itu. Jadi saya tidak perlu memikirkan atau membayangkannya lebih jauh. Tetapi kalau lihat Yusuf, Bapak Ibu, Yusuf yang mendengar berita dari Maria yang seperti ini pasti galau dan kacau balau. Kenapa? Karena ini bukan hal yang mudah. Apa yang harus dia lakukan? Yusuf bisa saja membiarkan amarahnya itu menentukan langkah selanjutnya. Tetapi dia tidak melakukannya. Bapak Ibu, Yusuf punya 3 pilihan. Pada waktu diperhadapkan dengan situasi ini, Yusuf punya 3 pilihan. Yang pertama, Yusuf dapat mempermalukan Maria itu di depan umum. Karena dia menganggap ini tindakan pengkhianatan dan amoral. Pilihan ini mungkin bisa menyebabkan Maria mati karena telah melanggar Taurat. Bapak Ibu bisa lihat dalam Ulangan pasal 22 ayat 13 sampai 21. Itu pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua, Yusuf bisa menceraikan. Menceraikannya dengan diam-diam dan menjauhi Maria. Meninggalkan Maria sendiri membesarkan anak dengan rasa malu dan mungkin juga di dalam kemiskinan. Atau ketiga, Yusuf bisa memilih menikahinya dan membesarkan anak itu seolah-olah itu miliknya. Tetapi Bapak Ibu, opsi terakhir ini yang ketiga itu jarang dipilih. Yusuf sebagai orang yang saleh yang membutuhkan kebijaksanaan untuk membuat keputusan, dia akhirnya membuat keputusan yang kedua. Dia memilih pilihan ini. Dia memilih untuk menceraikan Maria secara diam-diam tanpa membuat tuduhan apapun. Yusuf tahu bahwa kalau dia mengambil jalur yang kedua ini, dia akan mempertaruhkan reputasinya sendiri. Banyak orang yang akan percaya bahwa dia adalah ayah dari anak ini. Dan ada banyak alasan yang kenapa Yusuf ini membatalkan perjanjian. Mungkin Yusuf sudah menemukan wanita yang lain. Atau berbagai spekulasi lain bisa muncul. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang bahkan ketika kita memiliki semua fakta di depan kita, kita masih tidak dapat melihat atau memahami gambaran keseluruhan. Tuhan dapat merencanakan sesuatu dalam situasi yang tidak dapat kita pahami dengan hikmat manusiawi kita. Ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami dengan hikmat manusiawi kita. Tapi Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Tepat ketika Yusuf merasa baik-baik saja dengan tindakan yang akan diambilnya dengan pilihan yang kedua tadi, Tuhan mengirim Yusuf ke arah yang berbeda. Matius mencatat di ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saya percaya bahwa Yusuf menginginkan arahan dari Tuhan semacam ini untuk mengetahui bahwa Tuhan masih bersamanya. Bahkan di tengah-tengah apa yang tampak seperti situasi yang mengerikan. Intinya adalah bahwa meskipun tampaknya Tuhan telah melupakan kita, karena sepertinya Tuhan diam, Tuhan masih mengawasi situasi kita. Tuhan merasakan sakit kita dan Tuhan tahu kapan dan bagaimana Dia campur tangan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami saat ini, Tuhan tahu. Dia rasa apa yang kita rasa. Rasa sakit yang kita rasakan Dia rasa. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat dan dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Dia rela menanggung cemoohan dan juga ejekan dari orang lain. Bahkan mungkin orang lain akan mencap dia sebagai pria yang tidak bisa menunggu sampai malam pernikahan. Bapak Ibu Saudara, Yusuf melakukan itu karena dia tahu inilah yang diperintahkan Allah. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menggunakan Matius untuk menghubungkan cerita Yesaya dan Ahaz dan juga cerita Yusuf dan Maria.
Injil Matius mencatat di dalam Matius pasal 1 ayat 22 yang sudah kita baca. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, nubuatan Nabi Yesaya itu bukan hanya berarti kelepasan umat dari bangsa-bangsa yang berperang melawan mereka. Tetapi juga berarti ganda bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan ini adalah sebuah makna yang dalam, yang besar. Sejak peristiwa Natal 2000 tahun lalu dan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, Allah telah mendamaikan manusia dengan dirinya. Kematian Yesus membuat kita tahu bahwa dosa kita lebih sekedar kesalahan atau pilihan yang buruk. Atau hal yang lain yang sepele yang dapat diselesaikan dengan mudah. Yang mudah dihapuskan begitu saja. Dosa adalah pembangkangan ciptaan kepada Sang Pencipta. Dosa membawa kematian yang menyakitkan. Sehingga untuk itu Yesus Kristus ada di kayu salib. Paku menembus tangan dan kakinya. Dia dipukul dan dicambuk. Dan dengan merintih Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetelestai, sudah selesai. Darahnya kemudian tertumpah. Dia mati. Dia dikuburkan. Kemudian dia bangkit untuk menghapus hukuman atas dosa-dosa kita. Dosa Bapak Ibu, dosa juga saya. Manusia selamat tidak ada cara lain. Selain Allah sendiri yang berinisiatif datang dengan caranya. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu bukan sekedar guru moral atau nabi biasa. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia pencipta segala sesuatu. Dia pusat segala sesuatu. Dan dia penopang segala yang diciptakannya. Dia lahir ke dalam dunia. Dan inilah berita Natal. Berita yang menegaskan bahwa dia Immanuel. Allah beserta dengan kita, tinggal dekat dengan kita. Ia tidak hadir dengan fenomena yang menakjubkan, seolah-olah sangat jauh dari kita. Tetapi justru dengan tubuh manusia, ia sangat dekat dengan kita. Allah sangat dekat dengan kita. Pertanyaannya, mengapa Allah menyertai kita? Mengapa Immanuel? Karena Allah setia pada perjanjiannya. Sejak perjanjiannya dengan Abraham, Allah berjanji bahwa keturunan Abraham akan menjadi suatu bangsa yang besar. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Pada waktu Israel keluar dari tanah Mesir, Allah telah menjanjikan penyertaannya. Dan penyertaannya itu nyata, adanya tiang awan dan tiang api. Umat di zaman PL tidak bisa melihat Allah secara langsung. Musa yang memiliki kerinduan untuk bisa melihat kemuliaan Allah tidak bisa, Bapak Ibu. Hanya diizinkan untuk bisa melihat bagian belakang Allah. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang melihat Allah pasti akan mati. Ulangan, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat 20. Namun Bapak Ibu, di dalam wujud inkarnasi Yesus menjadi manusia, Allah benar-benar beserta dengan manusia melalui wujud tubuh fisik yang dapat dilihat, yang dapat diraba. Allah kita yang tadinya tidak bisa dilihat oleh manusia, sekarang bisa dilihat dan bisa diraba. Melalui inkarnasi Tuhan Yesus, kita seolah-olah telah melihat secara langsung Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam wujud fisik tubuh manusia. Dan Tuhan Yesus pun sendiri mengkonfirmasi bagian ini di dalam khotbahnya di Yohanes pasal 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tuhan Yesus yang sendiri yang berkata, kalau lihat aku maka telah lihat Bapa. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu hal yang luar biasa?
yang telah Allah lakukan di dalam inkarnasi putranya yang tunggal Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara mengenai penyertaan, maka secara otomatis kita lagi berbicara tentang kehadiran. Inkarnasi Kristus pada akhirnya menyingkapkan kehadiran Allah yang sungguh nyata. Allah real, Allah bisa dilihat oleh manusia. Murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang pada zaman itu dapat berinteraksi secara langsung dengan Allah melalui diri Tuhan Yesus. Melalui tubuh manusia mereka dapat melihat langsung tindakan Tuhan Yesus. Mereka bisa melihat ekspresi wajah Yesus. Mereka bisa melihat Yesus yang sedih. Mereka bisa lihat Allah yang marah. Mereka bisa lihat bagaimana cinta kasih itu diwujudkan kepada manusia melalui murid-muridnya. Dan mereka boleh melihat langsung melalui mulutnya yang menyampaikan secara langsung apa yang menjadi kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, seluruh tujuan kedatangan Immanuel adalah untuk mengubah situasi kita dan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dulunya begitu jauh, sekarang menjadi begitu dekat karena Dia tinggal dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia beserta dengan kita. Hubungan kita dengan Tuhan ketika itu berubah Bapak Ibu, maka kita bisa memiliki hubungan yang benar-benar bermakna satu dengan yang lain. Hubungan kita dengan manusia satu dengan yang lain menjadi lebih baik karena kita memiliki relasi yang baik dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa Dia adalah Allah Immanuel, maka kita akan makin takut berbuat dosa. Karena kita tahu bahwa Dia hadir, menyertai, dan mengamati kehidupan kita secara dekat. Allah beserta kita, Allah tinggal dengan kita. Berarti kalau kita melakukan yang salah, mau bohong-bohong, Dia di dekat kita, Dia tahu, Dia lihat kita. Kita mau melakukan tindakan yang jahat, yang tidak berkenan, Dia ada dengan kita, Dia dekat dengan kita, tinggal dengan kita. Jadi ketika kita berbicara Allah Immanuel, berarti kita makin takut berbuat dosa. Kita sadar bahwa Allah mengamati kita secara dekat. Allah tidak buta. Allah tahu semua perkataan kita yang kotor, yang menipu orang lain. Perkataan kita yang menjelekkan orang lain, Allah tahu. Allah tahu bagaimana tindakan-tindakan kita yang curang supaya kita mendapatkan keuntungan. Allah tahu. Allah tahu di masa Natal ini kalau kita mau menghalalkan berbagai cara supaya kita bisa menyenangkan keluarga kita. Allah tahu. Bapak Ibu Saudara, Dia juga Allah Immanuel. Berarti Allah yang setia kepada umatnya di dalam berbagai situasi. Immanuel berarti Allah tahu segala pergumulan kita. Bukan hanya dosa kita yang Dia tahu, tapi pergumulan kita pun Allah tahu. Dia menyertai kita, Dia tahu kondisi kita di saat kita berada dalam kondisi pandemi. Dia tahu krisis ekonomi yang kita hadapi, krisis sosial, krisis pendidikan, krisis kesehatan yang kita hadapi bersama saat ini. Dia tahu sakitnya saudara yang telah kehilangan pekerjaan atau kehilangan orang yang terkasih. Dia tahu. Dia tahu kondisi saudara yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, entahkah karena virus COVID-19 atau karena sakit lainnya yang sekarang sedang berjuang untuk tetap hidup. Dia tahu pergumulan saudara apa saat ini. Pergumulan terdalam saudara apa saat ini. Dia tahu. Karena Dia Allah Immanuel. Bapak Ibu Saudara, Natal sudah lewat 2 hari. Natal adalah hari yang hanya datang setahun sekali. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, perayaan Natal tidak hanya berakhir pada tanggal 25 Desember. Karena kelahiran penyelamat kita adalah perayaan selama setahun. Perayaan seumur hidup. Karena surga turun untuk kita. Dan keselamatan itu diberikan kepada kita. Tuhan datang, tinggal bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita dan di dalam seluruh umat manusia. Tuhan ada. Bapak Ibu Saudara, Allah mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Dia yang tinggal di dalam kita. Tuhan datang untuk tinggal di dalam kita.
Dia ada dalam hati kita sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selama saat-saat pencobaan dan keputusasaan kita, Dia ada di dalam kita. Biarkan Tuhan berdiam di dalam hati saudara. Tapi jangan simpan Dia untuk dirimu sendiri. Karena Tuhan datang untuk seluruh umat manusia. Sebarkan kabar baik Natal kepada semua orang. Sebarkan Injil dan kasih-Nya kepada semua orang bahwa Tuhan beserta dengan umat-Nya. Bapak Ibu Saudara, pada bagian akhir dari Injil Matius, Yesus memberi perintah kepada murid-murid-Nya untuk memuridkan segala bangsa. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Tugas ini membutuhkan keberanian. Tugas ini bukanlah tugas yang gampang. Kadang-kadang harga diri kita pun diminta. Namun Yesus meneguhkan hati para murid dengan kalimat yang meneduhkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Allah Immanuel, Allah menyertai umatnya menjadi seperti sandwich atau martabak di dalam keseluruhan Injil Matius. Pada pasal pertama, Dia memperkenalkan diri sebagai Allah Immanuel, Mesias, yakni Immanuel. Yesus disebut Immanuel. Dan pada pasal terakhir dari Injil Matius, Yesus Sang Immanuel memberikan janji penyertaannya kepada murid-muridnya. Wow, bukankah ini sebuah yang indah? Kalimat yang indah. Karena Dia sendiri, Sang Immanuel, yang menjanjikan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita boleh mengalami Immanuel, Allah beserta kita dalam hari-hari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau tahu setiap kami yang menjalani kehidupan di tahun ini. Mungkin ada perasaan duka, perasaan pahit yang berkepanjangan. Karena kami berharap pandemi ini segera selesai, tetapi belum juga selesai. Namun juga mungkin engkau mendapati ada di antara kami dengan perasaan yang penuh sukacita. Karena ada hal-hal yang baik yang muncul di tahun ini. Namun ya Tuhan, apapun itu, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sama dari waktu ke waktu. Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang setia kepada perjanjian-Mu. Karena untuk itulah Engkau hadir di tengah-tengah dunia, mengambil rupa di dalam wujud tubuh fisik manusia, di dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami tidak lupa untuk membagikan juga kabar sukacita ini, berita Natal kepada orang-orang di sekitar kami. Karena kami memiliki keyakinan bahwa Engkau Allah Immanuel telah berjanji untuk menyertai kami sampai pada akhir zaman. Tuhan, kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya bahwa Engkau pun sudah berjalan di depan kami. Kami bersyukur untuk waktu saat ini kami boleh mendengarkan firman. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan tertanam kuat di dalam hati kami. Berakar kuat, bertumbuh dan bisa menghasilkan buah yang lebat. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup, Sang Immanuel, kami berdoa. Amin.